Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum memasuki materi pembahasan pada kali ini, marilah teman-teman sekalian kita panjatkan terlebih dahulu puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kesempatan untuk bisa belajar bersama mengenai materi pada kali ini, yaitu tentang Pancasila dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Langsung saja pada materi pembahasan, yaitu Pancasila, dasar negara dan jiwa bangsa. Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi filosofi Indonesia. Yang pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pasal-pasal ini itu sangat universal, sila-sila ini sangat universal, artinya sangat menyeluruh bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya eh, bukan hanya masyarakat atau warga negara Indonesia, tapi seluruh eh, masyarakat masyarakat atau manusia. Nah, sejelasnya itu pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengartikan tentang toleransi antara umat beragama atau paham pendapat. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai atas pendapat orang lain. Begitu juga pada sektor agama atau religius. Mungkin selanjutnya itu tentang sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu trias politika tegas. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan secara tegas. Yang kedua, mandat rakyat langsung. Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, stabilitas pemerintahan. Presiden tidak dapat dibubarkan DPR. DPR tidak dapat memberhentikan presiden kecuali melalui pemakzulan. Nah, kesimpulan Pancasila dan presidenisme sebagai pilar negara, yang pertama itu landasan moral dan ideologis, yang kedua kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan, yang ketiga sinergi kokoh demokrasi. Nah, landasan moral dan ideologis yaitu Pancasila sebagai fondasi utama sistem presidensial Indonesia yang tertera pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya segala pemimpin di Indonesia itu dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai kepentingannya. Nah, kedaulatannya kita serahkan kepada rakyatnya. Jadi tujuan untuk didemokrasikan, demokrasi itu untuk mendaulatkan rakyat dengan diwakilkan kepentingannya atau urusannya itu oleh petinggi-petinggi seperti DPR dan DPRD secara sampai ke atas. Nah, yang kedua itu kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan. Sistem presidensial menegaskan tujuan negara melindungi kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa itu secara jelas ya, bahwa tujuan dari suatu negara itu melindungi dan mensejahterakan bangsanya sendiri. Yang ketiga, sinergi kokoh demokrasi, yaitu Pancasila dan presidenisme membentuk fondasi kuat bagi pemerintahan efektif. Jadi presidenisme
presiden itu harus memegang teguh implementasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.